Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan mempelajari beberapa tema yang insyaallah ta'ala tema yang akan kita pelajari kali ini bermanfaat untuk bekal kita di dalam belajar ilmu fikih. Antum bisa lihat di layar antum bahwa tema kita adalah ahamiyatu ilmul fiqh. Ahamiyatu ilmul fiqh. Apa artinya? Ahamiyatu ilmul fiqh. Nizar mungkin bisa jawab. Enggak pinter lah, enggak bisa. Nah, tolong dihindari kata nggak pinter. Tapi biasakan dengan perkataan belum bisa. Nah, Iya, nah. Taib. Astagfirullah, Nizar. Ahamiyatu ilmul fiqh. Pentingnya seorang itu belajar ilmu fikih. Apa itu? Apa pentingnya? Nah, yang pertama adalah yadullu ala khairil abdi. Yadullu ala khairil abdi. Menunjukkan baiknya seorang hamba. Apa dalilnya? Menunjukkan kok orang belajar fikih kok sampai nyambungnya ke orang itu baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah fahamkan akan ilmu agama. Ini sebuah alamat, sebuah tanda. Kalau Allah itu baik ke kita, maka Allah fahamkan tentang ilmu agama. Tapi kalau Allah nggak pengen kita baik, maka Allah nggak fahamkan ilmu agama. Dan ini mencakup banyak, nggak hanya fikih saja. Akidah, tafsir, dan lain sebagainya. Kemudian, Allah Tabaraka wa Ta'ala pun berfirman. Coba Nizar dibacakan ayatnya. Silahkan. Yang mana, Dat? Ayat yang di sini, yarfa'illah. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang firman Allah. Yang firman Allah. Yarfa'illah. Yang ini Nizar. Yarfa'illahu alladhi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah, nah. Dalam surah Al-Mujadalah ayat yang 11 antum tulis bahwa Allah itu mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya. Berarti orang yang diberikan ilmu itu Allah angkat derajatnya. Bukan Allah turunkan derajatnya, tapi Allah angkat derajatnya. Harus bangga, harus senang ketika Allah mengangkat derajat kita. Kemudian waqala fihim jalla wa ala, dan juga firman Allah tabaraka wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Antum perhatikan ayatnya. Bahwa orang yang diberikan ilmu, ulul ilm, dan juga malaikat, mereka sama-sama mengatakan syahidallah annahu la ilaha illahu. Mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum harus pahami bersama bahwa
orang-orang yang diberikan ilmu. Ya. Kapan? Ya. Orang-orang yang diberikan ilmu, maka mereka mengatakan bersaksi akan tauhidullah. Kemudian, innama yakhsyallah min ibadil ulama dalam surah Fatir ayat yang ke-38. Sesungguhnya yakhsyallah, orang-orang yang takut sama Allah, itu ada pada diri seorang ulama. Berarti ahibati fillah, nuntut ilmu itu bukan untuk nambah ilmu saja, tapi agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Pentingnya belajar ilmu agama yang lainnya, belajar ilmu fikih adalah likamali ibadatihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Agar lebih sempurna ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kok bisa? Antum perhatikan perkataannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Hambali dalam kitab beliau Qawaidul Arba. Beliau mengatakan di sana dalam muqaddimahnya, kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Seperti halnya sholat. Sholat itu tidak dikatakan sebagai sholat yang sempurna kecuali dengan dia suci. Gimana mau sempurna sholatnya kalau dia nggak mau bersesuci? Dalam keadaan najis nggak sah, nggak diterima sholatnya. Nah, maka ketika seorang belajar fikih, belajar bagaimana wudhu, bagaimana belajar sholat, itu untuk apa sih? Agar ibadah kita itu lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang belajar mekanik biar apa? Ahli mekanik. Orang yang pengen belajar kimia biar apa? Biar jadi ahli kimia. Orang belajar kedokteran biar jadi dokter. Antum pun juga sama. Kita belajar ilmu agama agar kita menjadi seorang hamba yang sempurna, yang baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, poin yang berikutnya adalah bahwa ketika seorang belajar ilmu fikih adalah salah satu cara termudah untuk masuk surga. Kok bisa? Iya. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana jalan tersebut adalah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, dari sini ahibati fillah, kita ketahui bahwa cara termudah kita untuk menuju surganya Allah, maka belajar, menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Ada sebuah korelasi. Ketika seorang belajar, maka seorang akan takut kepada Allah. Ketika dia takut sama Allah, maka dia akan semakin memperbagus ibadahnya, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen tanya-tanya dulu dari poin-poin yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Dan Ustaz pengen yang membacakan salah satu dari antum. Zaki Abdurrahman, ada? Uy. Baik. Gimana? Zaki Abdurrahman. Silahkan antum bacakan poin-poin yang sudah antum dengarkan tadi. Fikih. Naonnya? Lupa tadi. Lupa. Nanti nggak nulis.
Enggak, enggak ada buku. Wah, di screenshot juga enggak? Enggak ada. Aduh. Nah, ya sudah. Oh, Zaki Hanuman, mana Zaki Hanuman? Nah, yang akun namanya Zaki Hanuman. Syahda. Abdurrahman, Tat. Bukan Hanuman, Tat. Itu tulisannya Hanuman. Zaki Ada Abdurrahman. dua. Ger, Dua. matang lur. Itu siapa itu? Kok kayak gitu ngomongnya? Yang akun Apa, Tat? namanya Ardi. Oh, tolong Ya, dijaga. saya Zaki Hanuman tuh, Tat. Taib. Yuda tat, Yuda tat. Zaki Hanuman, tolong dibacakan poin-poinnya. Anu, Tat. Enggak, saya SS, Tat. Lupa, Tat. Wah, Nizar, mana Nizar? Wah, Nizar Tat. Pinter, Tat. Nizar. Sahda Sekali tat. lagi. Syahda Tat ya Allah Tat. Mana Syahda? Yuda tat, Syahda. Yuda. Baik, Syahda, silahkan antum sebutkan beberapa poin yang antum tulis. Tadi Pak mic-nya belum nyala, Tat. Wah, Oh. lah belum semua gimana ini? Wah, baik, kita lanjutkan dulu. Iki piye tat? Masih ada 11 menit lagi. Tes krungu. Baik, sekarang kita masuk pada Aduh. kita akan bahas Arif. tentang Perutku fardhu sakit. tafaqquh fiddin. Ya. Pentingnya seorang belajar ilmu fikih. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Fadlu at-tafaqquh fiddin. Ahibati Allah wa yakum. Tolong nanti ini di SS kalau yang nggak bawa. Bling. Kabar yo. Tolong dimatikan dulu. Ya. Siap. Ya tat. Yang pertama adalah beliau rahimahullah hafizahullah taala menyebutkan inna tafaqquha fid dini min afdhalil a'mal, bahwa tafaqquh, apa itu tafaqquh? Mempelajari agama, memahami agama, termasuk amalan yang paling afdal. Kenapa kok bisa dikatakan paling afdal? Iya, karena ketika seorang belajar ilmu agama, sekali lagi kita katakan bahwa dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah alamatul khair, tanda kebaikan seseorang. Dalilnya tadi sudah kita baca, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kemudian antum perhatikan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yang mengutus para rasul bil huda. Ada huda, ada dinil haq. Dijelaskan di bawahnya bahwa huda itu adalah ilmu nafi'. Adapun dinul haq adalah al-amal as-salih. Jadi ada korelasi, ada hubungan. Namanya orang berilmu ya untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar untuk ilmu, tapi nggak mau diamalkan, itu salah. Tapi ya ilmu, ya beramal. Ya. Tat, suaranya kok gak banter tat? Harus berilmu dan juga harus beramal. Ya. Kemudian Gitu, kita lanjutkan. Nggak apa-apa. Suaranya tat nggak jelas tat. Ya, sudah jelas sekarang? suaranya gak banter. Sudah banter sekarang? Udah. Ya. Agak. Jadi poin pertama tadi apa?
yaitu seorang mempelajari agama termasuk amalan yang paling afdol dan tanda kebaikan seseorang. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala, ya, antum perhatikan di layar, memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu ayas'alahu ziyadatan minal ilm. Allah tuh nyuruh Nabi kita Muhammad untuk nambah ilmu, doa sama Allah agar diberikan tambahan ilmu. Apalagi kita, kan gitu. Dalilnya apa? Wa qur rabbi zidni ilma, dalam surah Toha ayat yang keempat 114. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku berupa ilmu. Enggak disuruh nambah harta, enggak disuruh nambah anak, enggak disuruh nambah istri, tapi disuruh tambah ilmu. Maka usahakan setiap mau belajar doa dulu agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Ba'da salat subuh doa, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amin. Ahibati fillah. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang harus antum perhatikan bersama, yang harus kita perhatikan bersama, bahwa ya, ada tiga kelompok manusia yang di dalam bermuamalah dengan ilmu itu berbeda-beda. Yang pertama, antum perhatikan di sini, ada tiga kelompok. Al-firqah al-ula, kelompok yang pertama, siapa itu? Alladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal amali shalih. Orang yang mau mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang soleh. Jadi ilmu ya diamalkan, bukan ilmu hanya sekadar dikumpulkan. Ya. Siapa itu? Mereka adalah haula qad hadahumullahu siratal mun'am. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa jalan yang lurus. Baik itu para nabi, syuhada, sholihin. Adapun firqah ats-tsaniyah, kelompok yang kedua di sini, siapa itu? Alladzina ta'allamul ilma an-nafi' wa lam ya'malu bih. Orang yang sudah mempelajari ilmu tapi enggak mau mengamalkan. Siapa itu? Yaitu orang-orang ya Yahudi, disebutkan di dalam surah Al-Fatihah yang sudah sering kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ghairil maghdub dikatakan oleh para ulama ahli tafsir yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka udah belajar tahu ilmunya tapi nggak mau ngamalkannya. Kemudian yang terakhir, kelompok yang ketiga, alladzina yata'allamuna bila ilmi. Alladzina ya'maluna bila ilmin. Orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Padahal beramal sudah semangat amal tapi nggak punya ilmunya. Siapa itu? Ahlud dolal. Orang-orang sesat. Ya, disebutkan minan nasara, seperti orang Nasrani. Mereka itu nggak punya ilmu tapi pengen beramal. Beda kalau orang Yahudi punya ilmu tapi nggak mau beramal. Nah, kita di tengah-tengahnya. Punya ilmu ya harus diamalkan. Karena itulah fungsi daripada kita belajar ilmu. Dan semuanya itu sudah termaktub di dalam firman Allah surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ya. Tapi itulah beberapa hal yang harus kita pahami, harus kita pelajari. Yang pertama, bahwa menuntut ilmu adalah amalan yang paling utama dan tanda kebaikan. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Yang ketiga, bahwa ada tiga kelompok di dalam bermuamalah dengan ilmu
yaitu orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dan orang yang berilmu, orang yang beramal tanpa ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Nizar. Baik. Karena waktu sudah mau habis 9.28 dan tolong untuk lain waktu next time untuk dan ini masya Allah wajah-wajah baru, Gambarnya nggak ada. baru lihat antum ya. Nizar ganteng, Semoga Tat. segera ke sini ya. Segera ke sini, segera kita berbincang-bincang untuk belajar ilmu yang lebih bermanfaat nih. Itu siapa itu yang dengerin musik? Mohon maaf. Soalnya apa? Zakat. Ini bingung, Nat. Baru pertama Baik. ke Zoom. Iya, nggak apa-apa. Ini first time dan yang nanti telat nanti bisa melihat di rekaman. Ya insya Allah bisa terekam. Oh, Nizar. Dan tolong nanti yang belum absen untuk segera absen. Mungkin itu dulu Karena ya. Kita cukupkan. Baik, kita nanti lanjut di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.